Sekarang saya ngomong soal kemiskinan. Saya bukannya mau membela Gus Miftah. Saya sering ikut ceramah, dampingi Gus Mus, kadang-kadang ceramah sendiri. Itu memang tukang teh kadang-kadang ganggu. Maka kalau Aiman lihat UAS membeli, terus Niken Salindiri membeli, itu sebetulnya mungkin juga dalam tanda kutip ada unsur keselnya karena mereka ganggu. Saya setuju sama Felix Xiao, mereka bukan jualan, mereka minta dikasihani, minta diborong. Ayo kita jujur-jujuran. Sebelum saya tadi bicara soal apakah kode etik, apakah sertifikasi, saya ingin ke Mbah Sujiwo Tejo. Apa yang bisa Mbah Sujiwo Tejo simpulkan dari apa yang kemudian jadi perbincangan kita pada malam hari ini? Sementara. Yang saya simpulkan bahwa kalian semua ngomong sesuatu yang nggak jelas. Karena agama beda dengan teknik sipil, beda sama kedokteran, beda sama hukum, harus ada ijazah. Agama itu bukan penghidupan, bukan teknik sipil, bukan kimia. Agama itu kehidupan. Agama itu hati nurani. Tolong dibenarkan sama Mas Islah, Cak Islah nanti. Kitab suci adalah hati nurani, itu ada hadisnya. Kalau kita ngomong sudah sesuai hati nurani, mau kita sudah baca Al-Quran atau enggak, itu sudah Al-Quran isinya. Hati nurani beda sama perasaan. Segala sesuatu yang tulus itu pasti kalau diucapkan hati nurani. Siapa yang tahu kita tulus atau enggak? Ada sesuatu dalam diri kita, itulah Tuhan yang qayyum. Ibu saya enggak baca Al-Quran. Nah, ngomong Nabi Muhammad aja enggak bisa, Nabi Muhammad. Tapi dia ngomong uripku iso dipikul-pikulane sak pikulan-pikulane Gusti Allah. Ternyata surat terakhir Al-Baqarah sesuai dengan kemampuan kita. Bapak saya pernah bilang, kamu gak akan bisa mencapai kebenaran kalau kamu gak sabar. Kebenaran yang kamu capai dalam kesabaran itulah yang kamu amalkan. Aku ngobrol-ngobrol sama muridnya, cucu muridnya Pak Dahlan Iskan. Ahmad Dahlan. Agak mirip. Ternyata Haji Ahmad Dahlan ngajarin wal asinal insana lafi gusrin laladina amanu amilus solehati wa tabasu bil haq wa tabasu bisob. Itu yang diajari sob dulu. Kamu harus 3 tahun belajar sabar. Kalau kamu nggak sabar, kamu nggak bisa ngeliat kebenaran. 3 tahun lagi, kalau kamu sudah ngeliat kebenaran dari hasil kesabaranmu, itulah yang kamu amalkan, wa amilus solehati. Bapak saya nggak ngerti Al-Quran, ngomongnya bisa persis. Maka nggak perlu sertifikat. Siapapun boleh ngomong soal agama karena ini bukan ilmu, ini kehidupan, ini darah kita. Asal tulus, man. Suatu hari Pak Anwar, tahun baruan waktu itu Kemendaknya masih Pak Lukman Saifuddin. Kita ngumpul di Ancol, hadir antara lain orang Misan, Haidar Bagir. Dia ngomong persis seperti yang saya pikirkan, Mas Ade. Di dalam agama itu pendapat profesor sama dengan pendapat tukang becak sama aja asal dua-duanya tulus. Itu bedanya sama kedokteran. Harus ada sertifikat. Insinyur harus ada sertifikat dari PI, Persatuan Insinyur Indonesia. Agama jangan ada dong kan Maman. Toh nanti kalau dia itu soal etika nanti yang nyortir netizen kok. Soal etika? Iya, soal etika dan lain sebagainya. Dan saya soal etika nanti saya mau ngomong soal kemiskinan yang diomongin Mas Maman tadi. Habis ini. Jadi dia ngomong begini, menurut bapaknya Najwa Shihab, siapa namanya? Pak Quraish Shihab, sesuatu yang tulus itu nilai profesor sama ini betul juga. Gitu loh. Suatu hari nggak tahu masih sependapat nggak. Saya selalu mendengarkan pendapat orang tentang agama asal saya merasa dia tulus, bukan karena mau gampangnya. Ketika ada si X ngomong tidak ada perintah sholat di dalam Al-Quran, siapa tuh ada benarnya. Walaupun saya mendengarkan yang lain lagi, asal tulus, bukan karena mau gampangan, mau nggak sholat. Itu mau gampangnya aja dia. Kalau nggak salah ada seorang Ade Armando yang pernah ngomong gitu loh. Gitu loh. Oke, itu saya. Jadi tolong disadari agama itu kehidupan. Ibu saya nggak pernah baca Al-Quran tapi omongannya kayak Al-Quran semua. Sekarang zaman edan bu, enggak. Sing edan duduk zaman ini, sing edan menungsone. Ini kayak surat apa gitu. Sekarang saya ngomong soal kemiskinan.
Saya bukannya mau membela Gus Miftah. Saya sering ikut ceramah, dampingi Gus Mus, kadang-kadang ceramah sendiri. Itu memang tukang teh kadang-kadang ganggu. Please, ayo dong. Kita lagi ngobrol, ayo teman-teman kita berdoa ini, baru mau doa, Ini di pengajian maksudnya? Di pengajian. Maka kalau Aiman lihat UAS membeli, terus Niken Salindiri membeli, itu sebetulnya mungkin juga dalam tanda kutip ada unsur keselnya karena mereka ganggu. Saya setuju sama Felix Xiao, mereka bukan jualan, mereka minta dikasihani, minta diborong. Ayo kita jujur-jujuran. Saya setuju sama Kang Maman. Apakah kita mau mengkomunikasikan kemiskinan seperti ini? Sekarang Gus Ikdam beredar, pengajiannya diserbu oleh OSSST, minta diborong. Gimana? Karena terus itu, jadi dan saya yakin netizen yang ngebela ini apa ngebela ST? Enggak yakin. Ketika netizen membela wayang yang disangka Ustadz bahasa lama ya, walaupun sebenarnya nggak menghina, disangka menghina wayang, diserang. Apakah mereka pernah nonton wayang? Enggak. Hanya mereka cuma nggak seneng sama Ustadz ini. Netizen cuma nggak seneng aja sama Gus Miftah karena mungkin kaya. Jadi tolong kita proporsional. Apakah ketika netizen protes wayang Diaku Malaysia, mereka mencintai wayang? Enggak. Mereka cuma nggak seneng Malaysia. Mereka nggak pernah nonton wayang. Saya kan dalang. Penonton nggak pernah banyak. Nanti mana ini yang protes-protes ini? Jadi ini bukan soal simpati pada tukang es, tapi mereka nggak seneng. Soal itu Mas Ade, ngata-ngatain sinden, itu di wayang sudah biasa kayak gitu. Yati pesek ini. Iya, kalau benar Yati pesek nggak mau dihina, menamakan dirinya Yati pesek itu sudah menghina. Kenapa nggak nama aslinya Suyati aja? Dia sudah menyamakan dirinya Yati pesek. Artinya hinaan-hinaan pesek kan, dia trademark dia loh Yati pesek itu. Tapi kan sekarang keluar video-video yang lain dari Gus Miftah. Oh ya, tapi banyak yang melakukan kayak gitu juga. Banyak yang melakukan. Banyak kemungkinan, karena seperti Pak Zaitun tadi, ini apes. Kayak orang korupsi kan, nggak semua koruptor ketangkep. Jadi apa ya, Mas Aiman ya? Gimana? Saya mendukung Mas Maman, tapi ternyata Mas Ade itu nanti akan diseleksi sendiri oleh netizen. Walaupun seleksinya bukan karena kebaikan untuk memperbaiki kehidupan bersama, seleksinya netizen. Seleksinya karena nggak suka aja. Ya nggak, udahlah nggak apa-apa. Padahal di dalam bapak saya, karma kebencian, memperbaiki, mengkritik orang karena nggak suka itu karmanya berat. Dan itu ada juga di, saya lupa di Al-Baqarah berapa itu. Jadi kalau kita mengkritik orang, nawaitunya itu untuk perbaikan bersama, bukan karena nggak suka. Terima kasih. Baik. Sebelum saya break, saya ke Kiai Maman dulu. Jadi setuju apa yang disampaikan oleh komentari? Tapi nggak apa, silakan nggak apa, Kiai Zaitun Rasmin. Kalau ada komentar ke Mbah Jiwo. Ya, memang banyak masalah yang kita hadapi ya. Misalnya dalam persoalan tadi, sebenarnya clear perbuatan oknum misalnya. Sekarang kita pada perbuatannya. Bagaimana perbuatan seperti ini bisa dieliminir di masyarakat. Perbuatan seperti apa maksudnya? Tadi misalnya yang kita kesalahan mengejek atau. Oke, ini kasus Gus Miftah misalnya. Iya, misalnya. Oke, Ya. baik. Nah, sebetulnya kalau lihat dari tradisi kita, para ulama atau di bawahnya lagi para pendakwah itu lahir tersertifikasi secara alamiah. Karena sistem belajar yang memang benar. Orang belajar klasik kita ada guru. Ya. Yang banyak penyimpangan ini karena memang pada akhirnya orang tidak punya guru. Ya, ini persoalan utamanya. Jadi orang ya baca dan seterusnya
lalu kemudian menjadi orang-orang terkenal misalnya. Mohon maaf saya tidak bicara tentang Gus Miftah. Ya, saya tidak bicara tentang itu karena kita sekali lagi ini pada perbuatan. Nah, kalau dahulu ada yang namanya penyimpangan atau asyad itu ada. Dan ada yang sengaja memang seperti yang kencing di air zam-zam. Khalif tu'raf. Ya. Membuat sesuatu yang berbeda lalu jadi terkenal. Ya, sekali lagi ini saya tidak bicara orang per orang. Maka untuk memperbaiki ini memang sistem pencetakan dai kita, ya, sistem melahirkan pendakwa apalagi ulama harus dikembalikan pada sistem yang benar, ada guru, ya. Nah, permasalahan gurunya tersertifikasi, terkode etikan atau tidak? Itu pertanyaannya. Ini akan ada secara alamiah seleksi tentunya. Oke. Tetapi ya ini juga saya harus mendukung Kang Maman. Yang namanya aturan memang tidak bisa juga diabaikan. Kita bernegara ini kan juga ada aturan. Tidak bisa sekedar tentang hati nurani. Ya, tidak bisa. Harus dibuat aturan yang membuat kita, dan aturan itu tidak mesti selalu rumit. Mohon maaf, Cak Islah, ya. Tidak mesti, karena ada yang namanya common gitu, yang kita bisa sama-sama standarnya, ya. Baik. Kalau misalnya, karena ada dua yang paling penting bagi pendakwa, ilmu dan etika, ya. Standar pada ilmu sangat penting. Baik. Yang kedua pada etika. Tapi etika ini tidak bisa lahir hanya dengan membuatkan ini aturannya ikut pelatihan 3 hari. Dia harus mengikuti proses yang namanya talaqi, mulazamah, ya. Ada orang-orang yang bisa dengar. Dan yang seperti ini biasanya itu gurunya yang pertama akan menegur kalau ada hal, sehingga ada yang bertanggung jawab. Kira-kira kalau sekarang ormasnya lah, ya. Maka sangat penting memang ada afiliasi ke ormas atau komunitas. Untuk sertifikasi tadi. Ya. Baik. Lalu kemudian induknya MUI. Baik. Memang MUI yang paling diharapkan. Terima kasih. Baik. Bisa nambahin nggak ya? Oh, nanti selang. Kamu. Ya, sebenarnya ada sebuah kaidah, likul limakal makam, likul limakal makal. Dalam sebuah ucapan itu ada tempatnya. Dalam sebuah tempat itu ada ucapan yang pas. Nah, kalau kita melihat latar belakangnya Gus Miftah, bahwa dia sangat dekat misalnya dengan kelompok-kelompok tertentu termarginalkan, dia membuat dirty jokes, jok-jok kotor. Kita memahami berapa orang yang masuk Islam tercerahkan ketika dia hadir di tengah-tengah para pemabuk karena Gus Miftah. Tetapi ketika Gus Miftah itu akhirnya muncul di ruang publik yang berbeda, makom yang berbeda, maka itu akan terjadi sebuah resistensi. Jadi kalau misalnya saya santrinya Mbah Tejo misalnya, kalau Mbah Tejo teriak-teriak di pesantren, saya nyebutin jancuk, goblok dan sebagainya, kita memahaminya sebagai oh itu wilayah dia, makom seorang budayawan, dan kita memahami. Itu poin yang saya katakan. Jadi Gus Miftah sangat berjasa ketika di tengah-tengah komunitas yang pas. Ucapannya soal makom seperti itu. Tapi ketika masuk ke dalam ranah umum, makom yang berbeda dan netizen menganggap itu ada sebuah perendahan terhadap nilai kemanusiaan, itu dianggap pelanggaran etika seorang dai. Tapi apakah itu kemudian yang disampaikan oleh Gus Miftah? Saya harus adil juga bahwa mengumpat ya, seorang menjual es teh di depan mungkin ratusan atau ribuan orang itu wajar? Tentu itu yang saya bilang, bahwa makal dia, ucapan dia di sebuah makom yang salah. Soal umpatan itu walaupun dia membela habis-habisan, itu tetap salah. Beda dengan dia misalnya ketemu dengan komunitas yang berbeda, di ruang yang berbeda, itu sesuatu yang pas. Makanya poin kedua saya, fitratul Islam. Islam itu harus dipahami dengan 3 poin penting. Kebenaran, kebaikan, keindahan. Nilai kebenaran kadang-kadang disampaikan dengan tidak baik, itu bukan Islam. Nilai kebaikan tetapi dia tidak benar secara hukum fikih. Makanya saya agak berbeda dengan Mbah Tejo, bahwa yang penting kita baik dan sebagainya. Enggak, ada aturan yang namanya nilai kebenaran atau hukum. Tetapi ada poin terakhir soal keindahan. Keindahan itu soal seni, soal lagam dan lain sebagainya. Termasuk kepantasan. Tentang keadaban publik, kepantasan. Nah itulah yang harus dipahami oleh dai dan lain sebagainya. Nah poin terakhir yang saya jawab, bahwa kenapa saya dulu menolak sertifikasi tapi sekarang mendorong.
di tengah orang mencaci maki, di tengah saya hadir dua Jumatan terakhir di 2 kota besar, Bandung dan Semarang. Tiba-tiba saya mendapat ceramah yang mohon maaf, bacaannya terbata-bata, salah lagi mengerti dan sebagainya. Apakah itu dikritik oleh teman-teman? Oh, Anda berubah ya. Tadi Anda menolak sertifikasi, sekarang Anda mendukung sertifikasi. Iya. Karena pengalaman pribadi Anda. Saya pengalaman pribadi dan saya akan 3 periode ini di Komisi 8. Nah, satu hal yang saya penting, banyak anak-anak muda kita itu, ini khutbah Jumat penting nggak ya kita dengarkan dengan kualitas khotib seperti itu. Makanya ada jokes. Kalau Anda sulit tidur, insomnia, datanglah di khutbah Jumat, Anda akan nyenyak tidur. Oke, jawabannya cuma 3. 1, karena pemerintahan Prabowo. Pak Prabowo menjamin bahwa netizen sekarang itu menjadi kontrol yang harus betul-betul kita waspadai. Dan kita tahu kehadiran Pak Prabowo dengan kelompok cebong dan juga kardun. Kita ini cebong nih, itu kardun semua dulu. Tetapi hari ini kita meyakini bahwa Pak Prabowo bahkan menyatukan itu, maka kita bisa berdialog. Saya bisa tertawa-tawa dengan beliau berdua ini. Kalau dengan Buya kita guru kan, seperti itu. Nah, Pak Prabowo memberikan itu bahwa jangan takut ada kontrol berlebihan. Karena kontrol utama itu netizen. Kedua, performa Menteri Agamanya. Kita tahu Profesor Nazaruddin Umar. Saya dengerin dia ceramah di suatu saat di Istiqlal, lalu juga di DPR RI. Tiba-tiba beliau cerita tentang dialog. Kenapa Allah membuka pintu dialog dengan setan? Lalu ada kesimpulan menarik. Kalau Allah aja memberi contoh, tahallaku bi akhlakillah, memberi contoh berdialog dengan setan, kenapa kita tidak berdialog dengan orang yang berbeda, orang yang dianggap berseberangan pikiran dan sebagainya. Di bawahnya itu ada Bimas Islam, Profesor Komarudin Amin. Dia ketua ISNU, Sarjana Nahdlatul Ulama. Dengan performa Nahdlatul Ulama seperti ini, lalu merangkul, lalu rekam jejak dan sebagainya, ada optimisme bahwa sertifikasi, entah nanti prosesnya standarisasi, kode etik dan lain sebagainya, adalah sesuatu yang akan bisa menjawab bahwa agama adalah spirit untuk perubahan dan perdamaian, asal diedukasikan di tengah masyarakat dengan dai-dai yang tercerahkan dan tercerdaskan. Itu aja. Oke, baik. Nanti saya akan beri kesempatan selepas jeda. Kita akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Rakyat Bersuara.